Gawat, Amin Rais kritik Jokowi marah-marah. Megawati siap pasang badan. Pendiri Partai Amanat Nasional PAN, Amin Rais, merasa kasihan. Namun, tertawa menanggapi amarah Presiden Jokowi kepada para menterinya saat rapat kabinet. Pernyataan itu disampaikan Amin Rais ketika dimintai tanggapan terkait kemarahan Jokowi melalui video IGTV di akun jejaring sosial Instagram miliknya @aminraisofficial yang diunggah Rabu 2 Juli 2020. Mulanya, pewawancara menanyakan tanggapan Amin Rais soal amarah Jokowi hingga mengancam bakal melakukan reshuffle dalam rapat kabinet di Istana Negara 18 Juni 2020. Kemarin tanggal 18 Juni, Pak Jokowi sempat marah-marah di depan para kabinet. Menurut Pak Amin Rais sendiri, melihat kejadian itu, bagaimana Pak? Tanya pewawancara, seperti dikutip suara.com dari video tersebut. Amin Rais merasa kasihan, tapi juga tertawa melihat kejadian tersebut. Bahkan, Amin Rais menyamakan peristiwa itu dengan sebuah peribahasa. Ya, saya terbit kasihan, terbit ketawa juga. Kemudian, seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, ujar Amin Rais ketika diwawancara saat tengah berkebun. Sejak semula, Amin Rais mengaku rada khawatir dengan pemilihan Menteri Jokowi, sebab menurut dia, sepertiga menteri di kabinet Jokowi tidak memiliki sifat kerakyatan. Sejak semula, pemilihan menteri, saya agak khawatir. Mungkin hampir sepertiga menteri itu, saya kira tidak ada sifat kerakyatannya, tutur Amin Rais. Pun dia menyindir sejumlah menteri Jokowi yang dinilainya tidak memiliki sifat kerakyatan yang dimaksud. Meski tidak menyebut nama, Amin Rais menyasar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Jadi seorang CEO, ojol, tiba-tiba ngurusin kementerian besar, Kementerian Pendidikan Nasional, ujar Amin Rais. Pun Amin Rais, kendati tak menyebut nama, menyoroti sosok Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir, yang disebutnya sebagai pemain uang. Kemudian juga seorang yang pemain uang, pikirannya hanya uang. Bagaimana kemudian dia malah memikirkan cara membeli saham Inter Milan di Eropa, klub-klub basket dalam dan luar negeri, tiba-tiba mengurusi BUMN kita, ujar dia. Amin Rais melihat beberapa kemungkinan. Salah satunya kemarahan Jokowi merupakan bagian dari sebuah sandiwara politik untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, Pak Jokowi sedang bermain sandiwara politik dengan menggaduh-gaduh dan merintih biar rakyat kembali mempercayai Pak Jokowi, mencintai beliau. Jadi maaf, yang membuat jengkel Pak Jokowi itu adalah menterinya. Sementara Pak Jokowi itu bagus sekali, ujar Amin Rais. Namun, Amin Rais menilai kemarahan tersebut semestinya tidak dipublikasikan, sehingga orang tahu. Menurut Amin Rais, publikasi tersebut malah menjadi blunder untuk Jokowi. Sebaiknya tidak usah diumumkan itu. Jadi, kesalahan fatal itu adalah marahnya Pak Jokowi itu terbatas, tapi malah dipublikasikan. Semua umat manusia tahu, akhirnya seluruh dunia tahu. Umumnya malah jadi backlash, kata Amin Rais. Jika Jokowi ingin mereshuffle menteri di kabinetnya, kata Amin Rais, lakukanlah dengan segera. Namun, Jokowi diingatkan agar tidak memilih menteri yang tidak kompeten. Kalau mau reshuffle, ya silahkan reshuffle. Tapi, ya jangan pilih menteri yang begitu lagi dan harus cepat. Kalau tidak, ya udah, begini apa adanya, tutur Amin Rais. Pun Amin Rais mengingatkan Jokowi agar berkaca pada nasib Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto selalu dipuji menterinya. Namun, ketika lengser, para menteri tersebut tidak ada yang membela dan meninggalkannya. Saya ingatkan ya, Pak Jokowi, lihatlah nasib Pak Harto dulu. Beliau 32 tahun berkuasa. Semua menteri itu hanya mengiya-iyakan, memuji-muji. Tidak ada menteri yang tidak memuji, sehingga terbuai, ujar Amin Rais. Dia melanjutkan,
Ketika gerakan rakyat sudah mengepung kekuasaan, Pak Harto sulit bertahan. Semua menterinya meninggalkan. Tidak ada lagi yang membela Pak Harto, kecuali satu orang, yaitu Saadillah Mursyid. Ya Allah, jadi saya cuma mengingatkan, berkacalah dari nasib Pak Harto, yang sangat kuat waktu itu. Tapi, itu pun ketika ditinggal menterinya, jadi keropos. Itu Pak Harto, kata dia. Pun demikian, kata Amin Rais, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, juga pernah mengalami hal seperti itu. Ditinggalkan menteri saat kekuasaannya runtuh. Nah, Pak Jokowi jauh lebih enteng daripada Bung Karno atau Pak Harto. Jadi, jangan macam-macam. Kalau mau berbenah, cepatlah dan harus ikhlas. Tidak usah ada sandiwara lagi, tutur Amin Rais. Tak hanya itu, Amin Rais dan kawan-kawan juga gugat UU Corona ke MK. Oleh karena itu, Megawati pimpin rakor PDIP siap pasang badan untuk Jokowi. Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP, Kamis 2 Juli. Rapat tersebut akan membahas penanganan pandemi virus corona. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan, rapat koordinasi itu sebagai bentuk dukungan PDIP terhadap upaya Presiden Joko Widodo mengatasi dampak COVID-19. Hari ini, Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah dari PDIP. Hari ini partai melakukan evaluasi terhadap gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan yang dicanangkan pada akhir Maret 2020 lalu. Stabilitas harga dan kecukupan pangan sangatlah penting, kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 Juli. Hasto menegaskan, Megawati dan PDIP akan mendukung penuh Jokowi dan siap pasang badan untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah. Salah satunya, menghadapi sejumlah pihak yang memprovokasi di tengah upaya pemerintahan menangani pandemi virus corona. PDIP menilai, Presiden Jokowi telah bekerja keras dan terus berjuang membantu rakyat agar Indonesia secepatnya bisa mengatasi dampak COVID-19. Kami berikan dukungan penuh dan siap pasang badan bagi Presiden Jokowi di dalam penanganan COVID-19, tutur Hasto. Demikian halnya di dalam menghadapi kelompok tertentu yang terus melakukan provokasi, memancing di air keruh dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pada saat bersamaan, partai terus melakukan dialog dan jaring aspirasi rakyat, sambung dia. Lebih lanjut, Hasto menuturkan, virus corona merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan bersama. Untuk itu, ia meminta seluruh menteri dan lembaga bekerja sama. Hasto berharap semua kementerian fokus terhadap pemulihan ekonomi. COVID-19 merupakan masalah bersama. Seluruh lembaga tinggi negara, seluruh elemen pemerintah negara wajib bekerja sama dan hilangkan ego sektoral. Seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju harus berdiri di depan, memimpin orkestra pemulihan perekonomian nasional dengan skala prioritas pada pergerakan ekonomi rakyat, ucap Hasto. Skala prioritas kehidupan berbangsa saat ini adalah gotong royong, menebar kebaikan, membantu rakyat, dan itulah yang penting, tandas dia. Oleh karena itu, Muldoko juga harus bertanggung jawab terhadap leletnya kinerja menteri. Presiden Joko Widodo tidak bisa disalahkan sendiri terhadap lambatnya kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19. Aktivis petisi 28, Haris Rusli Moti mengatakan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP, Muldoko juga harus ikut bertanggung jawab terkait leletnya kinerja para menteri. Tugas KSP itu, back presiden, percepatan kerja para menteri. Itu yang kabarnya tak dilakukan Pak Muldoko, ujar Haris Rusli Moti lewat akun Twitter @mutizen_channel Kamis 2 Juli. Pada acara Mata Najwa, Rabu 1 Juli, Muldoko mengakui adanya strategi soal video kemarahan Presiden Jokowi. Para menteri saat sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Kamis 18 Juli. Termasuk juga, kata Muldoko, ada strategi kenapa video marah-marah Jokowi harus diungkap publik Minggu 28 Juni atau 10 hari setelah rapat.
Itu bagian dari strategi, ujar Muldoko kepada Najwa Shihab. Strategi apa yang dimaksud? Muldoko enggan membeberkan. Bagaimana menurut pendapat Anda?